Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kajian Quran surat Al-Baqarah surat 83. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama itu ada Fitri Novita, saya. Yang terus ada Mariatul Fadila, Nada Fadila, Safira Adeline Vimve, Wahyu Dwi Putra, dan Alfia Dwi Safa. Pada materi ini kami akan membahas tentang yang pertama, kajian Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 83 tentang perilaku ihsan. Kemudian yang kedua, kajian hadis tentang perilaku ihsan. Kemudian yang ketiga, penjelasan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang perilaku ihsan. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah perilaku ihsan. Baik, saya akan membacakan Quran surat Al-Baqarah surat 83 tentang perilaku ihsan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza hadna misaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsan. Walidaini ihsanan wa zil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnas husna wa aqimus sholata wa atuz zakat summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran surat Al-Baqarah ayat 2 surat 83. Shadaqallahul azim. Ya, isi dan kandungan ayat. Yang pertama, perintah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukannya, selalu berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin. Kedua, berbuat baik kepada orang tua itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anak. Sebab, melalui perantara kedua orang tua itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keberadaan diri kita sebagai manusia. Ketiga, berbuat baik itu luas cakupannya, bukan hanya terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi melingkupi hubungan sosial ke masyarakat.
Hal ini berarti menyebarkan kebaikan itu luas, seluas alam semesta ini. Meski harus disadari bahwa objek kebaikan itu berurutan mulai dari diri sendiri, orang tua, kerabat terdekat, sampai masyarakat sekitar. Keempat, bergaul dengan sesama manusia harus mengedepankan sopan santun dan akhlak yang mulia. Kelima, harus ada terkaitan antara dimensi ritual dan dimensi sosial. Artinya, beragama itu harus dihayati dan diamalkan, sehingga semakin kuat iman seorang, harus semakin baik akhlak dan budi pekertinya. Keenam, larangan mengikuti umat terdahulu yang banyak melakukan pembangkangan, berpaling, dan mengingkari ajaran yang dibawa Rasulnya. Tentu sikap seperti ini jangan sampai menimpa umat Islam. Selanjutnya, sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat. Yang pertama, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua, terus menebar kebaikan, baik kepada karib, kerabat maupun mereka yang membutuhkan aluran tangan, atau anak-anak yatim dan fakir miskin. Kedua, saat menasihati gunakanlah tutur kata yang santun, sopan, dan berakhlak mulia. Hindarilah nasihat yang tidak sopan dan tidak pantas untuk dilakukan. 3. Membalas kebaikan melebihi kadar yang diterima. Berbuat baik bukan ingin dipuji dan riya, dan bukan pula untuk mengharapkan pamrih. Keempat, mau berbaik, kebahagiaan, dan peduli terhadap penderitaan sesama, kaum duafa, dan siapapun yang membutuhkannya. Kelima, menghindari sikap yang mementingkan diri sendiri, sementara melupakannya kondisi sosial di sekitarnya. Keenam, berusaha tetap menyebarkan kebaikan untuk semua, tanpa melihat adanya perbedaan latar belakang dan status sosial seseorang. Selanjutnya yang B itu kajian hadis tentang perilaku ihsan. Berikut hadis yang terkait dengan ihsan. Yang pertama bacaan. An Abi Hurairah qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bariza yauma linashri fa'atahu Jibrilu faqala mala ihsan qala anta budallahu laha ka'anaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang kedua, terjemahan hadis. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW pada suatu hari muncul di hadapan para sahabat, lalu datang malaikat Jibril AS yang kemudian bertanya, apakah ihsan itu? Nabi SAW menjawab, kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan apabila kamu tidak mampu melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. HR Bukhari. 4. Kandungan dan makna hadis. A. Rasulullah SAW mendapatkan pelajaran langsung dari malaikat Jibril bahwa dalam memberikan nasihat itu perlu variasi, seperti penggunaan metode dialogis interaktif supaya lebih mudah dipahami dan tidak bosan. B. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hakikat ihsan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan merasakan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak-gerik yang dilakukan manusia. C. Selalu menyebarkan kebaikan dan ikhlas tanpa adanya niat untuk pamer dan ria, tidak mengharap balasan dari orang yang dibantu atau ditolong, dan bersemangat dalam melakukan semua kebaikan. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang membalasnya, karena sekecil apapun kebaikan itu akan selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Penjelasan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang perilaku ihsan. Melalui Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 83 ini,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad SAW tentang janji setia Bani Israel yang harus dipenuhi, yaitu mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disusul dengan perintah berbuat baik atau ihsan kepada kedua orang tua. Pihak selanjutnya yang berhak mendapatkan perlakuan ihsan dari kita adalah anak-anak yatim. Caranya adalah dengan mendidik, melatih, membimbing, dan juga memelihara hak-haknya. Banyak ayat dan juga hadis yang menganjurkan agar berbuat baik kepada anak yatim. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga kelak akan seperti ini," seraya menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah menunjukkan betapa dekatnya dengan Nabi. Setelah anak yatim, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar berbuat ihsan kepada orang miskin. Di samping mereka itu, tentunya masih banyak pihak lain yang belum disebutkan. Di antaranya adalah tetangga, tamu, pekerja, dan lain-lain, termasuk juga binatang, tumbuh-tumbuhan, dan juga alam sekitar. Intinya, seluruh alam semesta dan berbagai unsur yang di dalamnya berhak mendapatkan perlakuan ihsan. Alam semesta dengan semua jenis flora, fauna, daratan, lautan dengan segala isinya juga harus mendapatkan perlakuan baik atau ihsan. Setelah memerintahkan agar berbuat ihsan kepada mereka semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar bertutur kata yang baik dan santun saat berinteraksi dengan sesama manusia. Bertutur kata yang baik dan santun perlu menjadi perhatian, karena ucapan kita dapat dengan mudah meluncur tanpa dipikirkan terlebih dahulu, kemudian bisa saja menggoreskan luka di hati lawan bicara kita. Selanjutnya, penjelasan isi hadis, yakni adanya skenario ilahi tentang variasi metode pembelajaran. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah agama, di antaranya adalah tentang ihsan. Hadis ini sebetulnya penggalan dari hadis yang memuat masalah iman, Islam, ihsan, dan juga hari kiamat. Terkait dengan masalah ihsan, Rasulullah SAW menjelaskan hakikatnya, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seakan-akan kita dapat melihatnya. Meskipun tidak dapat melihatnya, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat segala perbuatan kita sekecil apapun perbuatan itu. Berdasarkan hadis tersebut, ihsan kepada Allah mengandung tingkatan, yaitu yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan melihatnya. Keadaan ini merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi, karena berangkat dari sikap membutuhkan, harapan, dan kerinduan. Manusia menuju dan berupaya mendekatkan diri kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Kondisi ini lebih rendah tingkatannya dibandingkan tingkatan yang pertama, karena sikap ihsannya didorong dari rasa diawasi dan juga takut akan hukuman. Kedua jenis ihsan inilah yang akan mengantarkan pelakunya pada puncak keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari sifat riya, ingin dipuji atau pamer. Hikmah perilaku ihsan. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari perilaku ihsan, diantaranya sebagai berikut. 1. Terbinanya hubungan vertikal antara hamba dengan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terjalinnya hubungan baik antara anak dengan orang tua. 3. Terjalinnya silaturahmi dengan ketif, kerabat, dan sanak famili. 4. Tertanamnya rasa empati kepada sesama umat manusia. 5. Terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis dan saling peduli. 6. Terjadinya
simbiosis, mutualisme antara manusia dengan alam sekitarnya. 7. Terjaganya kelestarian alam semesta baik di darat, air, maupun udara. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.